Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih di pelajaran ke-5 yaitu hikmah salat. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian bisa memahami hikmah ibadah salat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Hikmah salat. Salat ialah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan salat. Jika kita melaksanakan salat, di balik pelaksanaan itu ternyata banyak kemanfaatan dan kebaikan yang kita rasakan. Apa saja? Salah satunya adalah yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat, kita selalu ingat pada Allah. Cara kita mengingat Allah itu dengan sholat. Insya Allah kita sebagai hambanya selalu dekat kepadanya. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita agar dekat dengan Allah, agar lebih kenal dengan Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Mengabdi kepadanya dengan cara melaksanakan sholat. Untuk itulah kita sebagai hambanya akan lebih dekat pada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melatih disiplin waktu. Kita ketahui bahwa waktu sholat itu berbeda-beda. Satu hari kalian akan melaksanakan 5 waktu. Tentunya masing-masing sholat mempunyai waktu yang berbeda-beda. Hal ini juga akan mengajarkan kita untuk bisa disiplin waktu, untuk mengerjakan sholat yang akan pada akhirnya kita akan terbiasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan akan disiplin. Kemudian yang keempat ialah hidup menjadi bersih. Kita tahu bahwa sebelum melaksanakan ibadah sholat, kita harus bersuci dulu. Baik suci badan maupun pakaian maupun tempat ibadah kita. Hal itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Dengan itu, sholat ini merupakan melatih hidup kita untuk bersih. Kemudian yang kelima ialah hidup tertib dan teratur. Dalam sholat tentunya ada rukun-rukun yang harus kalian kerjakan dengan tertib secara urut, tidak boleh diacak-acak. Hal ini juga mengajarkan kita untuk hidup selalu tertib dan teratur dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keenam ialah bersikap rendah hati. Dalam takbir, dalam setiap gerakan, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha Besar. Hal itu harus kita pahami bahwa Allah lah yang Maha Besar. Kita sebagai hambanya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong. Kemudian yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Di akhir sholat kita pasti mengucapkan salam yang ke kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri, yang artinya salam sejahtera, rahmat, keberkahan Allah untuk kalian. Hal ini artinya kita menoleh ke kanan dan ke kiri, kita menyebarkan keselamatan kepada orang sekitar kita. Kemudian yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Kita ketahui orang yang rajin sholatnya pasti hatinya akan jadi tenang, karena
dia sudah berpikir bahwa Allah ada di dekatnya. Tidak mungkin ada makhluk yang lain mengganggunya. Untuk itu dia selalu hatinya tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Salat 5 waktu itu dianjurkan untuk berjamaah, baik di rumah kalian, di musala, di masjid maupun di sekolah. Hal ini juga mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu 27 derajat. Banyak hikmah yang bisa kita ambil jika salat berjamaah di musala, di masjid maupun di sekolah, yaitu bisa membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan antara satu sama dengan yang lain. Kemudian yang ke-10 adalah memelihara diri dari perbuatan dosa. Jika kita sudah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, baik dan benar, tentunya sifat-sifat tercela kita akan terhindar. Tentunya dari itu Allah menjaga kita dari perbuatan dosa dan tercela. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.